Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Ustaz yang kami muliakan, ustazah yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali Ana akan mempresentasikan pada mata kuliah kita kali ini insyaallah. Sekali lagi Ana mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Doakan semoga wifi-nya bisa pulih Ustaz semua insyaallah. Amin, 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 amin. Dan ustaz-ustaz lain yang juga sedang gangguan itu semoga bisa pulih. Ya. Amin. Apa gambar Ana nampak di sana, Pak? Gambar belum ya? Gambar apa ya? Belum gambar. Belum mungkin gambar Jambi. Seperti tafsir tadi mungkin saya apa Ustaz mencoba presentasikan saja insyaallah. Mudah-mudahan bisa tetap tidak mengurangi semangat kita dalam belajar ini insyaallah. Baik, hari ini Ana akan coba memaparkan tentang fenomenologi, ya, fenomenologi Islam dan pendidikan. Kita akan mulai dari pengertian, ya, pengertian fenomenologi. Ya, afwan ini agak kurang pas mungkin membacanya. Karena memang ini adalah baru mulai mempelajari filsafat, ya, mungkin sebagian ustaz sudah menguasai. Fenomenologi adalah aliran filsafat yang dikembangkan. Ya. Halo? Ya, kedengaran sekarang. Ya. Fenomenologi terdiri dari dua kata bentukan, yaitu fenomenon dan logos. Fenomenon mempunyai arti yang hampir sama dengan fantasi, fantom, fosfor, foto yang artinya sinar atau cahaya. Akar kata itu jika dibentuk menjadi kata kerja berarti nampak, terlihat karena cahaya, bersinar. Fenomenon dengan demikian dapat diartikan sesuatu yang nampak, yang terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa Indonesia ada juga kata yang digunakan untuk mengartikan fenomena, yaitu gejala. Fenomenologi berarti uraian atau pembahasan tentang fenomena atau sesuatu yang sedang menampakkan diri atau sesuatu yang sedang menggejala. Fenomenologi hakikatnya ingin mencapai pengertian yang benar, yaitu pengertian yang menangkap realitas seperti dikehendaki oleh realitas itu sendiri. Menurut fenomenologi, realitas dapat ditangkap oleh pengertian manusia. Pengertian adalah tempat bertemu dan bersatunya manusia dengan realitas. Dalam pertempuran itu, realitas menyembunyikan diri. Pengertian manusia tentang sesuatu hal bisa bertambah menjadi lebih sempurna. Bertambah dan sempurna pengertian itu karena manusia selalu menyelidiki, bertanya, dan terus bertanya. Kemudian, fenomenologi sebagai metode filsafat. Fenomenologi sebagai metode filsafat yang digunakan bertujuan menerangkan bahwa pengetahuan manusia betul-betul mempunyai artinya kita mengerti, atau dalam pengertian itu kita dapat mengatakan bahwa pengertian itu mempunyai objek. Tetapi benarkah begitu? Inilah sebenarnya yang dipersoalkan, yaitu pengertian manusia pada umumnya. Untuk mencari makna daripada fenomenologi itu sendiri, ketika dia masuk dalam metode filsafat, bagi filsuf pengertian biasa saja belum cukup untuk memperoleh pengertian yang sempurna. Ia harus berpikir, ia harus
kontemplasi, sebab dalam pendirian yang spontan itu terkandung juga unsur-unsur subjektif. Bagi siapa yang menghendaki berjumpa dengan realitas yang sebenarnya. Menurut Husserl, harus berani meninggalkan pendirian yang biasa itu. Kemudian, fenomenologi itu juga dia berbentuk ajaran. Ya, khusus mengemukakan bahwa kata yang dipakai manusia mempunyai dua arti, yaitu arti yang menunjukkan dari jauh disebut intendentisbiditum, kata yang digunakan ketika orang tidak melihat barangnya. Arti yang lain adalah erfulenbiditum, digunakan ketika manusia melihat langsung barang yang dimaksud. Objek yang kita lihat sesungguhnya unik karena ia menghubungkan dengan sesuatu yang di luar dirinya, yang disebut sifat intensional, maksudnya menuju ke suatu objek lain. Oke, terus hilang. Terputus-putus ya sinyalnya. Oh, Objek yang kita lihat sesungguhnya unik karena ia menghubungkan dengan sesuatu yang di luar dirinya, yang disebut sifat intensional, maksudnya menuju ke suatu objek lain. Objek yang nampak dalam kesadaran manusia disebut oleh Husserl dengan noma. Noma hanya satu meskipun penangkapan manusia berubah-ubah. Objek yang sesungguhnya menurut Husserl adalah noma ini terdiri dari beberapa unsur nomata, tetapi unsur tidaklah sentral. Objek bisa betul-betul ada tetapi juga tidak ada. Jika betul-betul ada disebut objek transenden, artinya betul di luar pikiran. Lebih dari itu, intelek manusia sangat konstruktif. Ia membuat objek. Maka menurut Husserl, ketika kesadaran kita menangkap wahrnehmung berarti membuat atau mengkonstruksikan. Bahwa tidak ada kepastian tentang pengertian realitas. Sebab barang-barang dunia tidak ada satupun yang dapat kita mengerti secara penuh. Artinya tidak ada satupun realitas yang nampak secara definitif untuk menghadapi kesulitan ini. Maka kita harus mengadakan penyaringan yang terakhir. Semua yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak tentu harus kita kurung dulu, termasuk aku yang terkungkung oleh jasmani atau aku yang empiris harus dikungkung dulu. Jika semua sudah dikungkung, yang tinggal adalah kesadaran yang tidak empiris lagi. Aku yang berada di atas segala pengalaman. Dengan demikian kita mengerti. hilang lagi.
ditafsirkan Ustaz Solihun. Nah, Ada kenapa? suaranya? Suaranya nggak ada kah? Hilang kan? Hilang. Mahfud, sinyalnya yang dari pagi. Iya. Harus pakai kuota sendiri ya, jangan pakai wifi. Terhadap suatu kejadian itu bisa jadi itu merupakan sikap, merupakan penilaian, merupakan pemaknaan, merupakan pendirian dia, merupakan pendapat saja, pandangan saja. Nah, dalam suasana ini maka Anda rangkum semuanya. Tatkala Anda merangkum semuanya terhadap pendapat, terhadap pendirian, sikap, atau penilaian, atau apalagi pemberian makna, pemaknaan, ya sebenarnya pemaknaan penilaian itu dari orang-orang untuk menghadapi sesuatu, kemudian Anda konstruksikan jadi satu kesatuan, maka itulah fenomenologi. Dalam kaitan ini, maka kalau Anda mengadakan penelitian umpamanya untuk memakai pendekatan fenomenologi ini, maka Anda bisa menemukan makna terhadap satu kejadian yang beragam. Karena makna itu beragam, Anda angkat ke permukaan, tapi oleh Anda dijadikan satu kesatuan, maka implikasi selanjutnya kalau kita lanjutkan ke dunia pendidikan, bagaimana orang-orang itu bisa saling harga-menghargai terhadap pendapat yang berbeda, menghadapi suatu kejadian atau keadaan. Jadi kejadian atau keadaan itu dipersilahkan untuk ditanggapi secara beragam sesuai dengan eksistensi si orang. Kita sudah bicara ya beberapa waktu lalu tentang eksistensi. Bagaimana orang menghadirkan dirinya dalam menghadapi sesuatu masalah. Tatkala dia menghadirkan dirinya menghadapi suatu masalah, itu eksistensial. Tapi orangnya banyak. Karena orangnya banyak, maka kehadiran si orang-orang itu berkaitan dengan suatu kejadian atau suatu keadaan itu beragam. Oleh Anda, keberadaan, kehadiran eksistensi orang dengan tanggapannya, dengan pendapatnya, dengan idenya, dengan konsepnya, dengan pemaknaannya, dengan evaluasinya itu, Anda jadikan satu kesatuan. Itulah juga yang disebut fenomenologi. Saudara, dalam dalam kalau Anda memakai fenomenologi di dalam penelitian, maka tentu saja Anda tidak bisa menanyakan orang bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang anu, umpamanya gitu ya. Tidak hanya selintas gitu, tapi Anda harus terus mencari sedalam-dalamnya. Apa hakikat dari pendapatnya dia itu. Sebab bisa jadi tatkala orang menyatakan bagaimana pendapat Anda tentang partai A, umpamanya gitu. Bahwa dia hebat karena banyak mendapatkan suara. Tapi bisa jadi tatkala ditekankan, terus didalami, sebetulnya dia tidak setuju terhadap partai A itu. Sebab partai A itu ternyata mendapat suara yang banyak tapi dengan cara menekan. Atau dengan cara yang menyimpang. Pakai wanipiro itu ya, membeli-beli suara. Nah, hal ini menegaskan kepada kita bahwa tatkala Anda meneliti kualitatif memakai fenomenologi, Anda harus berjuang habis-habisan menggali hakikat dari pendapat si orang terhadap suatu keadaan itu. Jangan selintas. Nah, ini memang kejolokan.
Kejorokan dalam arti kadang-kadang mahasiswa atau kita yang si peneliti itu tidak mau susah. Dari kita mendeskripsikan apa yang diomongkan selintas saja. Kalau itu sebetulnya bukan fenomenologi. Kalau hanya selintas saja. Mungkin malah hayalan. Jadi harus pendapat, penilaian, pemaknaan, pikiran yang betul-betul hakiki. Gitu. Bukan sekedar lintasan. Bukan saja selintas. Gitu. Tapi hakiki. Terhadap suatu kejadian itu dinilai begini, tapi penilaian itu betul-betul substantif, ya hakiki itu, apa namanya mahiyahnya itu. Jadi jangan hanya sekedar selintas saja. Nah, dalam kaitan ini maka baik Anda memakai wawancara maupun Anda memakai observasi atau Anda studi dokumen harus betul-betul didalami sejauh mana apa itu ada kaitan, ada hubungan antara kata-kata sebagai hasil wawancara dengan kata-kata hasil Anda sendiri sebagai observasi atau hasil observasi, atau barangkali kata-kata yang diuraikan dalam dokumen-dokumen itu, kata-kata yang dituliskan, kata-kata yang didokumentasikan. Nah, itu harus ditarik benang merahnya atau benang emasnya. Di mana? Sebab ada begini, bisa jadi kata-katanya A akan tetapi dalam dokumen sebetulnya B. Gitu. Atau yang lainnya gitu. Hal-hal yang demikian mengingatkan kepada kita bahwa dalam fenomenologi Anda tidak bisa mewawancarai itu selintas. Tapi harus betul-betul mewawancari itu yang deeps gitu ya. Deeps kalau observasi deep observation. Deeps communication. Itu komunikasinya itu betul-betul mendalam. Dan lantaran itu ada teknis. Apa teknisnya? Jangan terlalu formal tatkala Anda mewawancarai. Katakanlah wawancara-wawancara dalam penelitian yang Anda mau pakai fenomenologi, supaya hakikatnya itu didapat, mungkin sambil jalan-jalan, mungkin sambil hiburan, mungkin sambil bepergian, atau mungkin sambil jajan, atau apa gitu, minum-minum santai gitu ya. Jangan ada suasana tegang. Mengapa? Sebab hakikat apa itu kedirian seseorang itu justru munculnya pada saat bukan formal. Pada saat formal semuanya banyak pakai masker. Masker itu. Karena itu pada saat formal bisa saja seorang ayah berbeda dengan pada saat dia jadi pejabat. Kalau pejabat begitu tampilannya, tapi tatkala jadi seorang ayah begitu lagi, lain lagi tampilannya. Bisa jadi tatkala dia bermain-main lain gaya tampilannya. Jadi ada 3 masker dalam suasana yang berbeda. Tapi kalau Anda santai, itu Anda mungkin jok sedikit gitu ya, maka muncul itu hakikat dia. Jadi kalau mau mencari hakikat seseorang, jangan pada waktu formal, harusnya pada waktu informal. Itu implikasi dari Anda mau mencoba memahami apa itu pendapat terdalam yang hakiki dari seseorang yang Anda teliti melalui apa itu metode fenomenologi. Di fenomenologi dalam penelitian itu metode itu. Metode. Oke. Kemudian dengan demikian maka tatkala Anda menuliskan hasil wawancara atau observasi atau studi dokumen berhasil penelitian itu, Anda bisa menggambarkan pada orang bagaimana suatu kejadian dihayati oleh orang-orang dengan secara berbeda. Dan itu pula nanti akan menjadikan setiap orang, si orang yang sedang disorot oleh orang-orang lain tentang bagaimana keadaannya, itu harus hati-hati bagaimana memberikan kemungkinan kepada setiap orang memberikan citra yang bagus. Sebab citra yang bagus juga bisa begini. Oleh si A dianggap bagus, oleh si B dianggap buruk. Sebut saja yang sering diungkapkan oleh Das Ad-Latif itu ya. Itu. Kalau di Bandung, apalagi di masjid itu ada
yang Pak Miftah Farid, orang itu senang sekali kalau seandainya imam itu bacaannya panjang. Sebab apa? Sebab si imam itu suaranya, dadanya enak gitu. Jadi seperti diberi lagu yang indah gitu. Dengan suara si imam yang panjang. Tetapi bisa jadi dengan surat yang panjang. Tapi bisa jadi di tempat lain justru bisa dikutuk itu kalau seandainya sampai panjang gitu ya, sampai 2 halaman itu 1 rakaat. Itu bisa orang tidak enak. Nah, bagaimana Anda menggambarkan si imam itu dengan yang sebagian menyatakan itu enak karena panjangnya suara enak, tapi yang lain bisa jadi mangkel karena terlalu panjang. Nah, Anda angkat kedua-duanya, dijadikan satu kesatuan gambaran, umpamanya bagi orang-orang yang begini, gambarnya itu namun, nah, biasanya pakai namun, tetapi bisa jadi yang gitu-gitu itu gambaran dari menghubungkan antara 2 gambaran yang berbeda, tapi dalam satu pernyataan yang sekaligus gitu. Oke ya. Itu kira-kira gambaran fenomenologi yang terkait dengan penelitian. Banyak hal, fenomenologi itu sendiri, ini asalnya fenomena jadi fenomenologi, itu satu proses tersendiri. Dari fenomena jadi fenomenologi. Seperti tadi disebutkan, itu fenomena dalam bahasa Indonesia gejala, kejadian, ada sinar yang menunjukkan tampak-tampak itu. Nah, jadi fenomenologi itu sebetulnya pemahaman orang yang tampak menurut dia. Nah, Anda rangkum pemahaman yang tampak-tampak menurut orang-orang yang beragam itu. Jadi satu kesatuan konsep. Nah, tatkala Anda bisa merangkum jadi satu kesatuan konsep pada pandangan yang beragam-ragam, itulah fenomenologi. Dalam bahasa lain bisa dikatakan, fenomenologi itu menafsirkan tafsir orang. Katakan orang memahami sesuatu itu, itulah tafsiran dia terhadap sesuatu. Tapi kemudian Anda rangkum itu. Jadi Anda menafsirkan tafsiran orang. Itu kurang lebih lah ada kesamaannya dengan hermeneutik kalau dalam hal tafsir. Hermeneutik suasananya akan begitu. Bagaimana menafsirkan tafsiran orang. Cuma kalau dalam fenomenologi bukan tafsiran terhadap kalimat, lebih kepada pemahaman pada kejadian-kejadian. Oke? Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini dulu. Ini sepi ini. Masih terdengar? Masih didengar? Masih. Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Jadi Anda bisa membuat contoh macam-macam itu. Pemahaman, pikiran, pendapat, evaluasi, pemberian makna seseorang terhadap makanan, terhadap pakaian, terhadap kejadian, terhadap keadaan, terhadap kelakuan pejabat-pejabat, gitu kan? Wah, itu tuh bagus tuh. Yang mudah itu. Bagaimana Afwan, Pak. presiden ditanggapi oleh yang pro, buzzer-buzzer itu, dan ditanggapi oleh yang mengkritiknya gitu ya. Katakanlah yang mengkritik itu disebutnya apa itu di dunia politik itu? Oposisi. 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 Jadi itu kan pandangannya, itu kejadiannya pada seseorang itu. Tapi oleh oposisi dipandang begini, tapi oleh buzzer dipandang begini. Nah, kemudian Anda angkat dari satu kesatuan. Bagaimana mengkalimatkan 2 hal yang bertentangan itu jadi satu pernyataan yang kira-kira mendeskripsikan secara utuh. Oke ya, itulah fenomenologi. Oke, good. Silakan dikembangkan lebih lanjut. Prof, nanya apa? Silakan. Ini suaranya kecil sekali. Kalau suara saya terdengar ini jelas nggak? Jelas. Tapi saudara Anda ke sayanya kayak suara jauh sekali gitu. Apa yang masalah itu? Jelas nih. Jelas nih. Tapi kan dari sayanya kedengaran keras gitu. Tapi dari Anda enggak kedengaran keras. What happened? Dari Prof kedengaran keras, bagus.
Kalau kasus kemarin itu bisa dikatakan fenomenologi nggak, Prof? Kasus apa itu? KPK yang dites ulang. Itu kan kalau kita lihat-lihatnya katanya yang bau-bau Islam, Wahabi atau apa itu mau disingkirin. Alasannya tidak sesuai dengan wawasan kebangsaan atau gimana. Boleh nggak itu kita menafsirkan atau netizen itu menafsirkan pendapat dari itu ditafsirkan kembali itu. Oke, silakan. Keras bisa ada yang itu bicara, silakan. Ustadz Solihin diulang. Nah, sudah bagus tuh, jadi keras nih. Oke, silakan. Ya, Afan, Prof. Kalau kita mengomentari atau Ya, silakan. mengomentari terkait kasus-kasus yang hot yang kemarin tuh tentang petugas KPK yang tidak lolos seleksi wawasan kebangsaan. Mungkin Ya. kita melihat dari data-data atau pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar itu mungkin nggak kalau kita simpulkan bahwasannya memang orang-orang yang berpaham anu itu harus disingkirkan gitu. Oh gitu. Itu kalau Anda melihatnya hanya satu aspek kalau begitu. Harus semua aspek, semua artinya pendapat yang beragam itu yang Anda angkat ke permukaan, bukan dari satu jenis pendapat. Katakanlah itu oposisi menyatakan bahwa itu macam-macam, tapi dari si buzzer kan lain lagi itu. Nah, Anda angkat ke satu konstelasi, yaitu pakai tapi itu. Dari level ini begini-begini, namun, nah gitu. Tapi itu biasa itu. Istilah tapi, istilah namun itu adalah istilah untuk menghubungkan dua gambaran yang berbeda dalam satu kalimat. Sehingga terangkum semuanya. Bisa dipahami enggak tuh? Halo? Ya, bisa. Ya, pokoknya gini, kalau Anda menggambarkan dua keadaan yang berbeda, tapi ingin sama-sama diangkat sebagai suatu gambaran, maka itunya kata sambungnya itu ya pakai itu tuh. Kalau tidak tapi, namun gitu ya. Itu jadi dua hal yang berbeda tapi dijadikan satu kesatuan. Coba aja dibuat contoh-contoh gitu. Makanan itu enak tapi pedas. Gitu. Itu kan antara pedas dan enak itu dipertentangkan. Gitu. Sebetulnya suasana nyaman, ya namun mahal. Itu kan maunya Anda itu nyaman tapi murah. Tapi ini nyaman namun mahal. Itu kan dua hal yang menurut persepsi Anda itu bertentangan. Orang lain bisa jadi menyatakan itu tidak bertentangan. Wajar kalau seandainya mahal, kalau seandainya enak harus Anda menebus dengan harga yang tinggi, bisa saja gitu. Tergantung persepsi Anda di dalam menjadikan fenomena itu satu kesatuan deskripsi. Mirip ini ya, Prof ya, deskripsi rapot ya, general comment wali kelas itu ya. Nah, itu bisa tuh, betul tuh, bisa tuh. Yang gitu-gitu bisa. Jadi misalkan si Fulan ini bagus begini-begini, tetapi ininya masih kurang, ini kurang. Nah gitu. Jadi benar kita puji dulu, baru kita jelaskan tentang kekurangan-kekurangannya itu ya. Ya bisa dibalik juga, ditampilkan kekurangannya, namun kemudian dipuji. Ya biasanya kan wali murid itu seneng kalau anaknya dipuji dulu, habis itu dibanting. Ya oke, syukurlah kalau sudah dipahami itu. Itu sudah jelas artinya makna atau Anda menangkap ide dari filsafat fenomenologi. Idenya di situ sih. Silakan langsung didiskusikan lebih lanjut. So,
Ayo, Izin bertanya, ya silakan. apakah ada hubungan antara fenomenologi dengan Fenomenologi. konstruktivistik? Itu kan membangun sebuah pemahaman ilmu pengetahuan dari pengalaman-pengalaman tampak fisik gitu, Prof. Ya, konstruksionisme itu berbicaranya bagaimana membuat konsep baru dari sesuatu yang ada yang dianggap rusak. Itu konstruksionisme. Jadi bukan membicarakan tentang bagaimana memahami tangkapan orang. Tapi konstruksionisme itu bagaimana Anda mengkonstruksi baru terhadap hal-hal realitas yang ada. Itu jadi apa namanya itu dua alur yang berbeda jalan berpikir. Itu kira-kira gambarannya. Konstruksionisme itu lebih kepada bagaimana mendorong, kalau di dunia pendidikan, bagaimana mendorong anak-anak itu kreatif menghadapi realitas yang ada, sehingga dengan kreativitasnya muncul hal yang baru. Itu konstruksionisme. Kalau fenomenologi lain, itu lebih kepada bagaimana Anda merangkum pandangan-pandangan orang. Itu kira-kira gambarannya. Makanya kalau mau agak didekatkan, fenomenologi itu dengan hermeneutik. Itu agak mendekat. Hermeneutik kan bagaimana menafsirkan tafsiran-tafsiran orang. Sementara fenomenologi bagaimana Anda membuat pandangan baru terhadap sikap penilaian orang terhadap sesuatu keadaan. Itu ada irisan itu, irisannya. Kalau apa namanya si hermeneutik itu kecenderungannya itu memang kepada teks. Kalau fenomenologi kepada kejadian, kepada keadaan. Bisa jadi kejadian itu hujan, makanan, atau bepergian, atau jalan, atau bangunan runtuh, atau tadi kemarin itu apa? Anda tadi itu wawasan kebangsaan itu, gitu. Ada katanya yang tidak lulus wawasan kebangsaan itu justru dosen di perguruan tinggi yang sudah sekian tahun mengajar tentang wawasan kebangsaan. Jadi memang persoalannya bukan lulus tidak lulus, tapi bagaimana menyingkirkan orang-orang yang kira-kira dianggap berbahaya bagi para koruptor. Itu pandangan Like orang. and dislike. Like and dislike. Oke. Ya mungkin ini untuk mempermudah ya, mungkin kalau tadi wali kelas menggabungkan dari pandangan guru-guru bidang studi. Nah, kalau kita sebagai kepala sekolah misalkan memberikan laporan kepada atasan terkait penilaian guru, mungkin kita bisa berdasarkan kinerjanya, absensinya dan lain sebagainya yang nampak-nampak itu laporan apa administrasinya baru kita laporkan gitu Pak Profesor ya. Misalkan si Ahmad ini begini-begini, namun kurang di sini memberikan penilaian gitu ya, penilaian kinerja ya. Apa untuk Jadi, ya, tatkala Anda berbicaranya fenomenologi, kemudian Anda melihat katakanlah memberikan deskripsi tentang murid ya. ya. Mungkin kata guru olahraga begitu, kata guru agama demikian, kata guru matematik begitu, kata guru IPS demikian. Nah, Anda rangkum. Anda itu fenomenologi. Iya. Oke, good. Silakan. Ini supaya diperluas gitu tuh. Izin bertanya, Prof. Iya, silakan. Ya, ini tadi disampaikan oleh Prof kalau tidak keliru. Jadi yang kami simpulkan fenomenologi itu adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang bagaimana mempelajari manusia dalam sebuah fenomena, dari sebuah experience, dari sebuah pengalaman. Nah, berarti kan itu membuat sebuah data dari apa yang dirasakan oleh indera.
Maka pertanyaannya, apakah fenomenologi menyampingkan akal pikiran? Kemudian dalam pandangan fenomenologi itu, apakah fenomenolog, orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, mempercayai adanya Tuhan atau tidak? Seperti itu, Prof. Jadi gini, fenomenologi itu bagaimana si A mempunyai tanggapan, mempunyai penilaian, memberi makna terhadap suatu kejadian. Si A ya. Si B pun memberi makna terhadap kejadian-kejadian itu. Si C memberi makna terhadap kejadian-kejadian itu. Nah, kemudian Anda gabungkan. Itulah fenomenologi. Bagaimana kaitannya dengan kepercayaan terhadap Tuhan umpamanya? Sekarang Tuhan itu bagaimana ditanggapi oleh si A, ditanggapi oleh si B, ditanggapi oleh si C. Katakanlah kasusnya umpamanya tentang apa? Tentang Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman alal arsy istawa, tapi itu teks ya. Itu kalau fenomenologi bukan kepada kejadian ya. Susah Ya, kepada betul, Prof. kejadian. Hah? Jadi bukan, kalau kepada teks itu namanya hermeneutik. Kalau kepada teks. Jadi Ar-Rahman ala istawa dipahami oleh kelompok A begini, kelompok B begitu, kelompok C demikian. Nah, Anda rangkum. Nah, itu hermeneutik gitu. Jadi Anda menafsirkan hasil tafsiran orang. Hasil tafsiran malah, bukan hasil tafsiran orang, hasil tafsiran orang. Gitu. Jadi di situ tetap ada studi komparatif. Nah, kemudian beda kalau fenomenologi kan kepada kejadian. Tatkala Anda menangkap pemahaman orang yang berbeda-beda terhadap satu kejadian, dan kemudian Anda konstruksikan, Anda formulasikan pandangan-pandangan orang itu dalam satu kesatuan, maka Anda sebetulnya sedang melakukan pendekatan pemahaman terhadap realitas berbasis fenomenologi. Apakah itu ada kaitannya dengan Tuhan? Tergantung si orang yang berpendapat itu. Bisa jadi pendapat A, pendapat B, pendapat C itu berbeda-beda di dalam menanggapi satu kejadian karena keyakinan terhadap Tuhannya berbeda. Atau bukan keyakinan terhadap Tuhan yang berbeda, tingkat kemampuan memahami masalahnya berbeda-beda. Jadi terjadi keragaman yang bukan saja keragaman itu berbeda, mungkin saja malah bertolak belakang. Bertolak belakang. Itu kira-kira gambarannya. Prinsip dari fenomenologi itu adalah tanggapan, sikap, pendirian, penilaian, evaluasi, pemberian makna, dan kejadian. Kejadian gunung meletus. Nah, itu bisa beragam-ragam itu. Bisa itu fenomena alam, bisa itu hukuman Tuhan, bisa itu merupakan ujian bagi manusia, dan macam-macam. Anda angkat ke permukaan itu sebagai satu konstruksi berpikir Anda, maka itulah fenomenologi. Oke ya? Berarti tiasa disimpulkan bahwa fenomenologi itu hanya menjelaskan realitas saja ya? Yes, betul. Hanya menjelaskan tentang realitas pandangan orang. Bukan realitas kejadiannya. Realitas pandangan orang. Nah. Oke? Jadi Ya, gunung meletusnya itu kan kejadian. Tapi pemahaman A, B, C terhadap gunung meletus, pandangan orang kan? Betul. Jadi, nah, Anda itu sebagai fenomenolog, umpamanya, menggunakan fenomenologi di dalam memahami itu, yakni bagaimana mengangkat pandangan 3, 4, 5 orang yang punya pandangan terhadap gunung meletus itu dalam satu kesatuan konstruksi berpikir atau dalam satu kesatuan kalimat. Gitu. Oke ya, good. Itulah. Mudah-mudahan Anda ini yang bertentangan umpamanya antara materialisme, idealisme disatukan dengan eksistensialisme, bagaimana umpamanya itu terjadi dalam satu kesatuan realitas keadaan yang buruk, kemudian Anda dihadapkan kepada upaya untuk memperbaiki, yaitulah rekonstruksionalisme. Tapi tatkala satu kejadian itu ditanggapi oleh orang-orang yang berbeda, sementara Anda menginginkan itu dalam satu gambaran yang utuh, maka itulah Anda menggunakan fenomenologi. Oke ya, good. Nah, sekarang berlanjut.
Bagaimana Islam memandang itu. Ini kita belum sampai ke implikasi pendidikan ya. Bagaimana Islam memandang fenomenologi. Ada Ini masih kaitannya. terdengar perkataan saya? Ya, Masih, Prof. Ya. Coba saya tantang. Bagaimana pandangan Anda sudah memahami fenomenologi itu? Sekarang bagaimana pandangan Islam tentang fenomenologi? Adakah kejadian itu tuh surat apa itu? Ayat 6 itu surat apa itu? Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Iya, betul, Latar Prof. belakangnya asbabun nuzul itulah istilahnya. Ada yang ingat nggak? Hujurat ayat 6. Halo? Ini masih nyambung ini? Masih. Alhamdulillah. Kok kecil kedengarannya? Terdengar keras. Ini ada masalah emang. Pernah enggak ingat itu latar belakang Al-Hujurat ayat 6? Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang mengambil zakat, Prof. Kan? Yang mengambil zakat, sahabat Ya, mengambil zakat. persis, ngambil zakat. Terus? Akhirnya disampaikan dengan khinjar, dengan pisau kecil yang disabuk di pinggang oleh kaum yang akan diambil zakat karena melihat dari jauh ini kok rame-rame pada nyampe, disangka mau perang gitu. Akhirnya balik pulang. Ya, terus? Lalu melapor pada Nabi, Bani Fulan itu mani'ul zakat, tidak mau zakat, bahkan ingin berperang segala Ya. macam. Terus? Akhirnya turun ayat ini, Prof, setahu saya itu. Nabi mengutus Khalid bin Walid. Oh iya. Bin Walid kemudian Khalid bin Walid datang, kemudian sebelum Khalid bin Walid menyerang, ternyata Khalid bin Walid intelijen dulu ya, ada intel, mengintel dulu. Ternyata malam-malam itu ada orang yang ngaji Quran, ada yang sholat, ada yang macam-macam. Gitu kan? Sahih. Maka dilaporkan kepada Nabi, oh salah sih anu itu yang utusan itu ternyata dia salah persepsi. Nah, laporan kepada Nabi, turunlah ayat itu. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu itu. Nah, itu kan fenomena itu. Jadi utusan yang pertama menganggapnya begini, utusan yang kedua menganggapnya itu. Maka kemudian Anda bisa konstruksikan sendiri. Gambarkan. Itu tuh gejala-gejala. Sebetulnya bukan hakikat yang dilihat dari orang yang pertama itu. Yang diutus Nabi, siapa itu orangnya itu? Itu sahabat Nabi juga dipercaya oleh Nabi untuk mengambil zakat. Sebab itu kan si ketua kampung itu anaknya dikawin oleh Rasulullah. Zubaidah kalau tidak salah namanya. Zubaidah, Zuraidah. Ada nama istri Rasul. Dan sekampung itu jadi masuk Islam. Tadinya si kampung itu mau menyerang. Kemudian diserang oleh duluan Nabi. Kalah. Maka kemudian ini putrinya itu dikawin oleh Rasul. Dan kemudian ada perjanjian. Perjanjiannya itu masuk Islam dengan segala konsekuensinya. Maka ditentukan hari anu itu mau diambil zakat. Dan mereka sudah mengumpulkan itu. Oke ya, good. Itu cobalah dipahami ke berbagai hal. Bisa ada di dunia politik Indonesia, bisa Anda lihat kejadian-kejadian zaman Nabi, bisa lihat kejadian-kejadian di dunia partai politik. Ada Azumardi pernah ngomong kemarin kan, kata Azumardi, susahlah mengadakan apa istilahnya zona Islam lagi. Beda dengan tahun 98-99 kan, itu ada betul-betul garis Islam. Cuma sayang aja barangkali kita masih bodoh dan kemudian dicelinguki oleh Cina-Cina itu. Oke, good.
Apa yang di itu kan, silakan lanjutnya. Udah jenuh nih. Ini kuliah kita memang ada masalah. Karena Prof. Jadi informasi tidak lengkap, suara-suara juga nggak terdengar utuh, ada yang hilang, ada macam-macam. Nah, jadi kalau Anda lihat pandangan Islam tentang fenomenologi, Islam itu menggambarkan tentang adanya fenomena-fenomena pada zaman Rasulullah SAW, dan Rasul mengambil substansi dari realitas itu dan dibimbing Rasul itu oleh wahyu, sehingga tidak salah kebijakan. Termasuk kasus Masjid Duror kan? Kasus Masjid Duror juga begitu. Masih ingat Al-Baro'ah berapa itu? 60 berapa? Masjid Duror itu. Kasus Masjidan Diroron itu kan. Wa tafriqun bainal mu'minin wa irsodan. Apa? Wa irsodan itu. Oke, silakan. Kalau masih ada. Ya, untuk terkait dengan Ini kondisi suaranya saat kecil ini loh. ya. Coba yang Masih keras. jelas, Kenapa itu kecil? Ya, kalau untuk kondisi saat ini Prof izin ya. Jadi untuk kondisi saat ini misalnya kita sebagai pengurus di suatu lembaga ya. Kalau Nabi itu kan Masya Allah berdasarkan wahyu ya. Bagaimana kita menyikapi fenomena tentang misalnya perbedaan dalam pandangan dan lain sebagainya, sehingga betul-betul kita ketika memutuskan atau memberikan keputusan itu tidak salah, itu bagaimana untuk Diulangi, saya baru mendengar itu, mendengar ujungnya saja. Gimana diulangi? Diulangi. Ya, terkait untuk ini ya, memahami atau melihat dari fenomena kita sekarang, misalnya terjadi sebuah ya pemahaman yang berbeda-beda di suatu lembaga misalnya ya, tentang suatu masalah, yang satu memandang ini, yang satu seperti ini gitu ya. Ya. Kalau di zaman Rasul itu kan dibimbing oleh wahyu ya, jadi mungkin itu lebih maksum ya. Ya. Dan untuk sekarang kita di suatu lembaga itu bagaimana supaya kita ketika memutuskan atau ketika memberikan solusi itu tidak salah, bagaimana kira-kira untuk kita lebih selamat gitu. Ya, bagus itu pertanyaan. Jawabannya ialah untuk bisa mengikuti Rasul ya baca Quran, baca wahyu kan? Baca wahyu. Cuma memang jangan sembarang bahwa kalau membaca Quran pasti benar, pasti itu enggak. Qurannya benar, tapi kemampuan kita memahami Al-Quran belum tentu benar. Itu tolong digarisbawahi itu. Ada perbedaan antara Al-Quran sebagai sumber kebenaran, Al-Quran sebagai pernyataan-pernyataan kebenaran, dan kemampuan kita memahami Al-Quran yang relatif. Bisa yes, benar, cocok dengan apa yang dikehendaki Tuhan, bisa malah bertentangan. Ayat yang menegaskan hal nunabbiukum bil aksarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yasabuna annahum yusinuna sunna, itu ayat itu menegaskan bagaimana orang memahami sesuatu persoalan sangat dianggap sangat baik, tetapi Allah dinyatakan itu sesat. Dan itu gambarannya. Silakan kalau masih. Izin Prof. Ya. Izin ikut serta menghangatkan forum diskusi. Bagus. Wah, bahaya pertanyaannya nih Prof. Ini terkait dengan aliran fenomenologi ya Prof, bahwa mereka itu sikapnya tergantung atau setelah mengadakan komparasi terhadap fenomena yang muncul, kan begitu? Ya. Ya. Saya teringat kejadian belum lama ini ya, yaitu gerhana matahari apa bulan tuh. Gerhana bulan maghrib kemarin. Ya, ini kan udah dulu pernah terjadi ya di zaman Nabi SAW. Dan memang perspektif orang-orang terdahulu juga beragam ya, bahwa mereka memiliki keyakinan itu adalah disebabkan kelahiran atau kematian seseorang.
Ya. Ya, kemudian Nabi sampaikan bahwa itu adalah 2 ayat ya dari sekian banyak ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Apalagi di zaman sekarang, kalau saya baca kemarin ada satu poster bahwa ternyata di Nusantara pun ada keyakinan tentang itu, bahwa ketika terjadi gerhana itu ada sosok dewa yang berwujud raksasa yang menelan, ya, iya benar, yang menelan apa tuh bulan atau matahari sehingga tertutupi, sehingga banyak mitos-mitos ibu hamil masuk ke kolong kasur lah, harus ngetok ini dan itu. Ini kan perspektif masyarakat seperti itu. Nah, jadi tentu itu sudah didahului oleh petunjuk Nabi SAW bahwa semua itu tidak benar, karena memang kejadian ini adalah salah satu dari sekian banyak tanda keberadaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini juga termasuk Prof ya ke dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kasus kalau saya sih melihatnya khusyuk kemarin itu yang saya sampaikan di khutbah khusyuknya itu berbicara bagaimana cara Nabi memberantas tahayul-tahayul, pikiran-pikiran hayal yang Anda sebut tadi, mitos dan mitologis itu. Apa sih mitos? Mitos itu kan gini, apa itu keyakinan tentang keyakinan benarnya sesuatu hal yang sebetulnya itu tidak benar gitu. Jadi meyakini sesuatu yang tidak benar sebagai suatu kebenaran. Gitu. Itu mitos itu begitu idenya, gambaran umum. Nah, kalau saya sih padahal mitos pada saat ada gerhana bulan itu secara psikologi sosial menguntungkan Rasul. Mengapa menguntungkan Rasul? Sebab pagi sebelum adanya khusyuk itu, gerhana itu, putra Rasul yang namanya Ibrahim meninggal dunia. Putra Rasul meninggal dunia, kemudian terjadi gerhana, kemudian masyarakat Madinah waktu itu menghubungkan antara putra Rasul meninggal dengan gerhana itu. Jadi seolah-olah alam ikut berduka cita terhadap meninggalnya Ibrahim itu. Dan itu sebetulnya secara psikologi sosial menguntungkan posisi Nabi. Nabi itu dianggap orang yang sangat hebat dari segi hal-hal yang sifatnya material dan gaib. Gitu. Langsung oleh Nabi dikupas, enggak, itu enggak benar. Jadi Nabi itu orangnya sangat jujur, sangat cerdas. Sesuatu yang sebetulnya menguntungkan dirinya secara psikologi sosial, namun lantaran itu salah, oleh Nabi ditolak. Jadi orientasi pada kebenaran itu sangat tinggi Rasul itu. Itu justru dengan membaca begitu kita akan semakin kagum terhadap suasana kehidupan Rasulullah SAW. Luar biasa, orang ini jujurnya banget sekali, jujur banget gitu, jujur sekali gitu. Sehingga sesuatu yang menguntungkan pada dirinya pun ditolak, manakala itu secara logika, secara logis, secara intrinsik kemanusiaan itu memang tidak dibenarkan. Luar biasa. Kalau saya menggambarkannya itu tentang khusyuk itu. Nah, kalau toh Anda bandingkan dengan gerhana itu, ada yang mengatakan itu karena mati seseorang, yang lain mengatakan karena hidup seseorang, yang lain bisa jadi karena tertutup. Ada apa tadi katanya ada buta, yang itu. Nah, itu fenomena. Kemudian Anda angkat ke permukaan bagaimana realitas budaya Jawa memberikan persepsi tentang gerhana. Nah, tatkala Anda mengangkat realitas pemahaman orang terhadap kejadian itu, itulah fenomenologi. Benar itu. Berarti, Prof, mohon ya. izin, berarti fenomenanya harus lebih dari satu ya, fenomenanya? Bukan. Maksudnya pandangannya satu. Ya? Yes. Pandangan orangnya, gitu, iya. Betul. Ya, betul. Benar. Ya, terima kasih, Prof. Ya, good lah. Mudah-mudahan memahami semuanya ya, pahaman semuanya. Ini berapa orang sih?
yang apa namanya itu? Tanya, Prof. Ya, silakan. Silakan. Tanya, Prof. Ya, Ya, jadi tadi apa namanya tentang gerhana ada apa namanya fenomena dari orang Jawa seperti ini, dari ini seperti ini, dari seperti itu. Lalu kita angkat gitu. ya. Jadi pendekatan fenomenologi itu tujuannya apa, Pak? Dari tadi Tujuannya saya memahami. kurang ini. Tujuannya Apa kita adalah hanya memahami. membahas fenomena saja atau Bukan tujuannya Ya, adalah Pak Prof. fenomena itu memahami pemahaman orang terhadap suatu kejadian. Memahami pemahaman orang terhadap suatu kejadian atau suatu keadaan lah. Jadi kita dengan bisa memahami pemahaman orang terhadap kejadian, insya Allah Anda jadi more wise, lebih wisdom, lebih bijak. Gitu. Oh. Tidak langsung menyerang terhadap Oh. orang yang berbeda Jadi pendapat. tujuan dari baik. Ya itu tujuan. Jadi tujuan dari fenomenologi itu memahami pemahaman orang. iya, Prof. Dan Memahami ya, ya. itu tradisi filsafat ya. Tradisi filsafat, orang berfilsafat itu kan idenya untuk menjadikan orang lebih bijak, lebih arif lah. Tidak cepat menyalahkan orang tatkala berbeda pendapat. Itu hampir semuanya begitu tatkala berbicara aliran filsafat. Oh gitu ya, Prof. Jadi untuk nanti untuk kita sendiri supaya lebih wise gitu ya, Prof ya. Iya, Bukan betul. untuk apa menyampaikan pendapat kita kepada orang tersebut, misalnya kita bahwa yang namanya gerhana itu bulan dimakan buta hijau misalnya gitu. Itu adalah keliru gitu. Itu mah hal lain. Itu mah hal lain. Itu mungkin bidangnya bidang dakwah, bidang komunikasi, bidang publikasi. Ini bukan. Fenomena itu terbatas kepada bagaimana Anda memahami pemahaman orang-orang. Jadi pemahaman orang yang beragam-ragam berbeda-beda itu Anda pahami. Itu ide pokok dari fenomenologi itu. Oke, good. Good. Next. Kapan kita ada luring? Adakan pesta Purwakarta. Ya bisa. Tapi yang Anda slow-slow harus ya. lepas dari siksaan terkungkung COVID itu. Katanya Bogor kelas ketat macam-macam gitu. Iya, masih ketat sih. Mungkin Kami nanti kemarin kalau sampai ke kampus, Prof. Alhamdulillah lihat kampus langsung. Oh pernah? Alhamdulillah. Iya. Insya Allah Walaupun kita lewat sedang lewat membangun Cikampek lantai dicegat. belakang. Iya, kami lihat pembangunannya di belakang, kami lihat semuanya. Iya. Ketemu dengan Dr. Imam Tobroni, pulangnya di Cikampek dicegat juga, memang disuruh antigen di tengah tol itu. Itu risiko. Luar biasa ketatnya. Itu risiko emang. Kemudian Jadi kapan-kapan ke kampus kita udah tahu rutenya, gampang lah, keluar tol langsung sudah ada jalur-jalurnya, mudah insya Allah. iya, bagus gitu. Bagus lah kalau begitu. Malahan nanti saya sedang kami sedang membangun pesantren di belakang Masya SPBU. Allah. Kemarin tuh ada seorang kawan yang menghibahkan tanah 2.000 meter. Insya Allah. Dan kemudian kita sudah selesai membangun 2 lokal. Maunya 3 lokal lagi sih, untuk supaya anak-anak aliyah itu langsung jadi santri, dan maunya sih tahfidz, tafhim, tabligh. Jadi tahfidz, tafhim, tabligh. Bagaimana hafal Al-Quran tapi juga saling memahami dan kemudian mampu menyampaikan. Ini memang ada kelemahan di pesantren-pesantren tahfidz itu. Anak-anak itu ditekan untuk cepat hafal, namun kemudian tidak paham dan tidak mau menyampaikannya. Nah, kita bergeser gitu, atau bertambah lah, move on gitu. Tidak hanya ini kepada 1 porsi, tapi kepada 3
aspek sekaligus. Itu maunya ya. Ya saya kira punya kemauan tinggi itu bagus lah. Mimpi-mimpi besar harus itu. Bahwa terlaksana tidak terlaksana itu hal lain. Oke, good. Oke, good. Next. Nanti kalau seandainya Anda ke Purwakarta, itu bisa itu tampilkan tentang pesantren kita itu. Kita punya tanah untuk pesantren itu 4.500 meter. Sementara di kampus yang kemarin Anda lihat paling-paling sekitar 6.000 meteran. Kita inginkan supaya kader-kader muda Islam itu, sebab ya jelaslah kita menghadapi PKI yang begitu berjaya sekarang ini di Indonesia. Saya kira pantas kita harus mempersiapkan pemuda-pemuda Islam yang kuat pendirian gitu. Dan kalau di pesantren mungkin kita ingin mengikuti apa sabda Nabi itu, apa itu al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minit dhaif itu. Mukmin yang kuat lebih aku cintai, khairu lebih baik, wa'abu dan lebih aku cintai ketimbang mukmin yang lemah. Dan itu gambarannya lebih kepada fisik. Fisik. Jadi Anda yang punya pesantren, yang punya sekolah, saya kira haruslah ya, itu si siswa-siswa itu tiap pagi ada latihan fisiknya gitu. Kalau perlu 15 menit atau 30 menit sebelum belajar itu suruh lari keliling-keliling kampung gitu. Lari aja gitu biar kuat gitu. Biar fisiknya bagus. Nah itu apa itu sisi lain lah ya dari pesantren yang ingin saya kembangkan. Oke, good. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup ini. Tidak ada, itu tolong ketua kelas di ini ya dilaporkan ke Pak Siswanto ya. Halo? Baik, Ya. halo. Dilaporkan berapa ini ke HP-nya gini ya. Siapa? Ya, jadi sekarang yang hadir itu ada 16 orang. Dilaporkanlah ini siapa yang 16 orang itu dari mulai Pak Arifin, kemudian sampai Fatur Rahman, Fitra, Imam, dan seterusnya. Oke ya. Oke, siap, Prof. Subhanakallah wa Baik, bihamdika Prof. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Prof.